Quo Vadis Anies. Judul video ini sengaja dibikin keren ya guys, dengan bahasa yang agak-agak gimana gitu ya. Padahal artinya cuma mau kemana. Jadi Quo Vadis Anies, mau kemana Anies setelah ini? Hal ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk diketahui oleh banyak pihak pasca terlemparnya Anies dari bursa pemilihan presiden ya yang baru saja berlalu, dan kemudian juga dari bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta. Tidak ada satupun partai yang mau mengusung Anies, walaupun beberapa partai sempat memberikan PHP atau ngeprank ya. Dan yang sangat fenomenal yaitu prank dari PDIP yang tadinya kayaknya akan mengusung Anies, tapi ternyata tidak sama sekali. Anies sendiri setelah ia terpental, sepertinya ia juga nggak bisa diam ya guys. Ia terus bergerak, kasak kusuk, wirawiri kesana kemari. Ia langsung diwawancarai di Mata Najwa, kemudian muncul di channel Panji Wicaksono, kemudian ia juga memberikan pernyataan di channel YouTube-nya sendiri, yaitunya Anies Baswedan. Dan selanjutnya juga muncul di berbagai channel YouTube maupun berbagai saluran televisi swasta nasional. Sepertinya Anies memang kurang atau tidak bisa menerima ya guys, bahwa ia telah dicampakkan, bahwa ia telah dibuang, bahwa ia telah dilepeh oleh berbagai partai politik tersebut. Mungkin bagi Anies sulit untuk menerima ya, bahwa ia yang menganggap dirinya sebagai seseorang yang sangat istimewa, seseorang yang berada di atas segala-galanya, tapi ternyata dibuang begitu saja dan tidak ada yang mempedulikannya lagi. Ya mungkin oleh karena itulah ia tetap kasak kusuk tadi itu, wirawiri dan mondar-mandir di berbagai media, di channel YouTube maupun stasiun televisi ya, untuk terus berkoak-koak bla 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 ya, dengan untayan kata-kata mutiara khas Anies. Padahal sebenarnya esensinya udah nggak ada ya guys. Kalau menurut saya sendiri sih akan lebih baik kalau setelah sejenak sesaat ia positif dibuang dan dilempar tersebut, sebaiknya ia cooling down ya. Just shut up. Mendingan diam dulu untuk cooling down dan juga memberikan waktu bagi publik untuk mencerna semuanya ini. Dan kalau misalnya situasinya udah agak lebih tenang, tidak begitu ramai lagi, barulah Anies keluar dan berbicara sedikit demi sedikit ya. Kalau memang masih banyak orang yang ingin meminta pendapatnya. Tapi seperti kita lihat bukan hal itu yang terjadi. Beberapa detik sesudah ia ditendang, Anies langsung berkuak, kuak, 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 kuak. Publik juga mulai berspekulasi sesuai dengan judul video ini ya guys, Quo Vadis Anies. Jadi akan kemana Anies sesudah ini? Apakah yang akan ia lakukan? Ada yang bilang, bagaimana kalau Pak Anies jadi menteri aja? Emangnya Prabowo selaku presiden mendatang mau nawarin Anies? Yang mana ketika dalam kampanye Anies mengatakan bahwa ia memberikan skor 11. Bukan 11 dari 10 ya guys. Kalau 11 dari 10 itu adalah skor yang luar biasa, melebihi ekspektasi. Tapi ini 11 dari 100. Artinya nilainya hanya sekitar 10 saja dari total nilai 100. Ini sebenarnya sebuah penghinaan yang luar biasa buat Prabowo ya guys. Tapi ya itulah dinamika kampanye yang waktu itu berlangsung. Selain itu guys, kalau misalnya kesampaian nih Anies ya, mungkin karena suatu dan lain hal Prabowo akhirnya berubah pikiran, mau menawarkan posisi menteri kepada Anies,
Saya yakin kalau Anies jadi menteri, maka kementerian yang dipimpinnya akan kacau balau. Anies sama sekali tidak becus kalau ditugaskan sebagai menteri, yang sebenarnya bukan jabatan yang main-main ya guys. Tugasnya sangat berat dan membutuhkan kemampuan manajerial, bukan hanya kemampuan omon saja, seperti yang ditunjukkan Anies selama ini. Makanya tidak heran dulu ketika Jokowi sempat menunjuknya sebagai Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional. Hanya sebentar Jokowi kemudian memecat Anies sebagai Mendiknas karena memang benar-benar tidak beres. Banyak hal-hal tidak beres yang terjadi. Kalau Anies jadi menteri, selain pekerjaannya yang tidak beres, ia juga akan lebih disibukkan dengan agenda pribadinya. Pastilah ia akan lebih mengutamakan misi-misi pribadinya dan kemungkinan ia juga akan bersiap-siap untuk nanti mencalonkan diri kembali pada tahun 2029 atau 5 tahun mendatang. Jadi ya kalau sampai Anies jadi menteri ya percuma saja. Ini akan sangat merugikan baik kepada kabinet itu sendiri dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi mudah-mudahan jangan sampailah ya guys Anies kembali menjadi menteri karena sejarah telah membuktikan. Kemudian tidak sedikit pula yang bilang bahwa Anies sebaiknya kembali saja menjadi akademisi, kembali menjadi seorang dosen, pemerhati politik atau pemerhati pendidikan, atau menjadi seorang guru bangsa. Ya, whatever. Tapi kayaknya Anies tidak akan begitu tertarik ya guys, karena nggak ada duitnya. Bagaimana menurut Anda guys? Kita lihat perkembangannya dalam beberapa waktu mendatang ya guys. Akan kemanakah Anies Baswedan sesudah semua usaha yang gagal ini? Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwa ada opsi Anies seharusnya mendirikan partai politik. Nah, ini merupakan sebuah ide yang bagus, guys. Biarkan Anies mendirikan partai politik biar ia tahu bagaimana rasanya membina, mendirikan, dan merawat serta mengelola sebuah partai politik. Jadi jangan hanya tukang dompleng aja, jangan cuma jadi pembonceng aja. Sesuatu yang telah susah-susah dimulai dan didirikan oleh orang lain, iya enak-enak aja dompleng. Dan itu pun nggak mau patuh lagi. Benar-benar sampah deh. Kalau Anies mendirikan partai politik, kira-kira namanya apa ya guys? Ya, partai setara barangkali, atau partai tenun kebangsaan, atau partai whatever, ya. Sesuai dengan kata-kata hasil dari mulut manis Anies ya. Ia pasti tidak akan kekurangan stok untuk nama sebuah partai. Dan kalau memang ini menjadi niat dari Anies, ya silahkan dan kita lihat perkembangannya bagaimanakah nanti nasib dari partai politik yang akan didirikan oleh Anies Baswedan. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada semua partai politik di Indonesia yang ada saat ini ya guys, karena mereka telah melakukan hal yang benar dengan tidak mengusung manusia licik seperti Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin. Saya rasa partai-partai seperti PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan lain sebagainya, mereka telah melakukan hal yang benar. Mudah-mudahan paslon-paslon yang ada saat ini dapat berkompetisi secara sehat dan warga Jakarta bisa menjatuhkan pilihan kepada calon yang mereka inginkan untuk memimpin Jakarta dalam 5 tahun mendatang. Jangan lupa untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Jangan malah dijadikan gubernur atau presiden. Amin-amin. Jangan sampai deh ya. Terima kasih guys atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan video selanjutnya.